Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini ada satu materi yang akan kita bahas, yaitu barisan dan deret geometri. Nah, nanti kita akan belajar apa saja sih di dalamnya. Nah, kita akan belajar ya, menjelaskan pengertian dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, kita mau melihat apa sih syaratnya ya, suatu barisan geometri. Yang ketiga, kita akan menentukan nih rumus suku ke N, ya kan? Kemarin sudah juga ya, atau UN ya. Kita akan lihat. Yang keempat, kita akan menentukan jumlah suku ke N, ya. Kalau kita mau menentukan jumlah suku ke N, pasti ada hubungannya dengan yang kemarin ya, Sn. Nah, kita akan melihat pertama barisan geometri. Kita bayangkan kita punya satu lembar kertas, atau kalian juga bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Kalau kalian punya satu lembar kertas, lalu kalau kamu melipat kertas tersebut satu kali ya, berarti ada berapa kotak yang terbentuk pada kertas itu? Ya, betul ya, pasti ada 2. Sekarang kamu coba lipat 2 kali, ada berapa kotak dalam kertas itu? Ya, 4. Kalau kamu lipat 3 kali, maka yang terbentuk adalah 8 kotak. Lalu kalau kamu melipat 4 kali, yang terbentuk 16 kotak. Nah, kalau kamu melipat kertas tersebut N kali, berapa banyak bagian kotak yang terbentuk? Nah, kalau N kali gimana? Kan lihat baik-baik ya. Nah, konsep tadi ya, yang kita lakukan melipat kertas, kita bisa memperoleh suatu barisan bilangan. Barisannya seperti ini nih, ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ya, ingat ya, ini U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan ini sebenarnya salah satu contoh dari barisan geometri. Nah, ya, kamu masih ingat kan dengan pola bilangan kan? Bagaimana pola bilangan dari barisan bilangan tersebut? Polanya apa nih? Kalau 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ya, 1, 2, saya ulangi ya, 4, 8, 16, 32. Ya, 1 itu adalah 2 pangkat 0. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. Sedangkan 32, 2 pangkat 5. Nah, sekarang kamu lihat barisan berikut ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 itu 2 pangkat 0. Ya, tadi saya sudah tuliskan ya, saya tuliskan lagi ya, 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, dan 32 itu 2 pangkat 5. Suku pertama, atau kita sebut U1, ya, adalah 1. Didapat dari mana? 2 pangkat 0. Suku kedua, ini suku kedua, adalah 2. Didapat dari mana? 2 pangkat 1. Ya kan? Nah, sekarang lihat U2 dibagi U1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, lihat ya. Ini nanti perhatikan ini ya. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kita lihat sekarang U2 dengan U3. U2-nya adalah 2, U3-nya 4. Sekarang kita bagi lagi. U3 dibagi U2. Sama juga hasilnya 2. Ya. Jadi kesimpulan apa yang kalian peroleh? Jadi ada syarat barisan geometri. Kalau kemarin aritmatika saya katakan adalah penambahan atau pengurangan, ya. Tapi jika dalam geometri, ya, itu berhubungan dengan perkalian atau pembagian, ya. Jadi ada suatu perbandingan yang konstan, ya. U2 dibagi U1 tadi akan sama dengan U3 bagi U2.
dan akan sama dengan U4 dibagi U3. Sampai seterusnya UN dibagi UN kurang 1, atau suku itu dibagi suku yang sebelumnya. Nah, nilainya konstan atau sama. Tadi kita lihat contohnya 2. 2. Ya. Nah, nilai konstan ini disebut dengan pembanding atau yang kita akan sebut ya rasio. Kita akan sebutnya ini rasio, nanti lambangnya R kecil. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi barisan geometri itu apa sih? Kalau kita lihat syarat dan ciri barisan geometri, maka ya kita sebenarnya bisa tahu nih, oh barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio. Ya, rasio. Kita pakainya rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Suatu barisan dengan rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Tadi ya, suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga dengan suku keempat. Rasionya akan tetap. Nah, coba bandingkan ciri barisan geometri dengan barisan aritmatika yang telah tadi. Perhatikan barisan geometri berikut ini. Nah, saya punya ya, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Diketahui U1 sama dengan A atau sama dengan 1 ya, dan rasionya 2. Nah, seperti ini ya. 1 itu didapat dari 1 dikali 2 pangkat 0. 2 itu didapat dari mana? 1 dikali 2 pangkat 1. 4 didapat dari 1 dikali 2 pangkat 2. 8 didapat dari 1 dikali 2 pangkat 3. Dan seterusnya 32 didapat dari 1 pangkat 2 pangkat 5. Nah, kalau kita tuliskan 1 ini kan A. Sedangkan 2 ini ya adalah rasio. Ya. Sama ini juga 1A, 2 ini rasio R pangkat 1. AR pangkat 2, AR pangkat 3. A kali R pangkat 4. 32 itu udah A kali R pangkat 5. Nah, kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh? Nih, nah, jadi bentuk umum barisan geometri bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kalau misalkan geometrinya sukunya U1, U2, dan seterusnya sampai UN, maka kalau kita tuliskan U1 itu A, U2 itu A kali rasionya AR, U3 itu AR pangkat 2, U4-nya AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4, sampai UN. Nah, ya saya ulangi lagi, A itu suku pertama, ingat-ingat, R itu rasio. Sekarang lihat rumus suku ke N. Nah, di barisan aritmatika kan kamu udah pelajari tuh rumus suku ke N. Dan di barisan geometri kamu pun akan mempelajari rumus suku ke N. Sekarang lihat barisannya, bentuk umumnya seperti ini. A kali AR, A lalu AR pangkat 2. Jadi ini U1 ya. Ini U1, lalu ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, dan seterusnya. Suku ke-1 sama dengan A, atau A kali R pangkat 0. Suku kedua, A kali R, ini ya. Suku ketiga, AR pangkat 2. Suku keempat, AR pangkat 3. Suku kelima, AR pangkat 4. Dan sampai suku ke N, UN. Nah, AR pangkat 0 didapat dari mana? 1 dikurangi 1. Ya, suku pertama dikurangi 1. Sedangkan yang kedua, suku kedua, AR didapat dari mana? AR. Nah, suku kedua dikurangi 1. Berarti yang ketiga juga sama, 3 dikurangi 1. Suku ketiga dikurangi 1. Selanjutnya juga suku keempat dikurangi 1, sehingga AR pangkat 3. Sehingga untuk menentukan suku ke N, maka rumusnya AR N dikurang 1. Ya, simpel. Lanjut. Jadi rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Dengan tadi ya, UN dibagi UN-1 sama dengan rasio. Atau untuk mencari rasionya adalah UN dibagi UN-1.
Itu tadi A adalah suku pertama, masih sama. R itu rasio, N itu banyak. Contoh, diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81. Kita akan menentukan suku pertama. Sebenarnya udah kelihatan ya, suku pertamanya berapa. Ya, contohnya ini, jawab. Suku pertamanya pasti 3. Yang kedua rasionya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Atau bisa juga 27 dibagi 9. Yang sama dengan 3 juga kan? Atau 81 dibagi 27. 3. Jadi rasio itu bisa dicari dengan berbagai sukunya. Rumus suku ke N-nya apa? Karena A-nya udah ketemu 3, rasionya 3, maka kita tulis ya. Tadi kan udah ada rumus suku ke N-nya AR pangkat N1. Sehingga kalau kita tulis 3, ya A-nya 3, rasionya 3, pangkat N-1. Ya, kalau kita sederhanakan lagi, 3 pangkat 1 ditambah N-1. Ya, karena 1 kurang 1, 0, maka hasilnya adalah 3 pangkat N. Nah, kalau suku ke 10 gimana? Ya sudah, tinggal ganti N-nya dengan 10. 3 pangkat 10 sama dengan 59.049. Nah, seperti itu ya. Contoh soal yang kedua. Misalkan pada barisan geometri diketahui suku ketiganya min 8. Dan suku kelimanya min 32. Tentukan suku ke-7. Nah, ini juga di aritmatika udah pernah ya, tapi ini di geometri agak sedikit berbeda. Sekarang kamu lihat ya di sini U3-nya min 8. Nah, lihat U3-nya min 8. Ya, U3 itu apa? Nah, U3 kalau dijabarkan ya menjadi ini AR pangkat 2. Karena apa? Rumus umumnya kan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya kan? N-1 ini kan 3 kurangi 1, 2. Nah, sedangkan U5 sama dengan 32. Dapat dari mana? Tadi yang di soal ya. Lalu U5 itu rumusnya apa? Berarti AR pangkat 4. Karena N-1, 5 kurangi 1, 4. Hasilnya negatif 32. Nah, maka kalau kita buat perbandingan AR pangkat 4 saya taruh atas, kenapa? Karena nilainya lebih besar gitu ya. Pangkatnya lebih tinggi agar tidak terjadi pecahan lagi nantinya ya. AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2 sama dengan negatif 32 dibagi 8. Ya, AR pangkat 4 itu min 32, AR pangkat 2 min 8. Nah, A-nya bisa dibagi nih. Sama-sama dapat 1. Lalu R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, berarti ini tinggal R pangkat 2. Ya, tinggal R pangkat 2. Sehingga R pangkat 2-nya adalah min 32 dibagi min 8, hasilnya 4. Kalau rasionya R pangkat 2-nya 4, maka R-nya sama dengan 2. Dapat dari mana? Ya, dapatnya dari akar dari 4, sehingga pangkat 2. Ya. Nah, karena AR pangkat 2 sama dengan 8, ya, maka A kali, nah rasionya kan udah dapat 2 nih. Rasionya udah dapat 2. Maka kamu pindahkan di situ 2-nya, rasionya. Nah, ini kan menjadi A kali 4. 2 pangkat 2 kan 4, ya kan? Berarti di sini 4A sama dengan min 8, sehingga A ketemunya min 8 dibagi 4, yaitu min 2. Sehingga kalau ditanya U7-nya berapa, kita masukkan rumusnya nih. U7 kan AR pangkat 6, ya kan? AR pangkat 6, substitusikan A-nya negatif 2, ya, A-nya negatif 2 di sini. Lalu rasionya berapa? 2. 7 kurangi 1, 6. 2 pangkat 6, sehingga hasilnya U7 sama dengan negatif 128. Nah, contoh lagi, diketahui barisan geometri 24, 12, 6, 3. Tentukan rasio dan suku ke-6. Nanti kamu kerjakan sendiri ya. Yang kedua, suku kedua barisan geometri adalah 9, suku kelima adalah 1/3. Tentukan suku ke-8. Nanti untuk latihan soal kalian.
Kita lanjut. Nah, setelah kita belajar barisan, kita akan belajar yang namanya deret. Oke, deret geometri. Pengertian deret geometri itu gimana sih? Nah, deret geometri itu adalah penjumlahan. Seperti barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, di geometri pun juga ada. Dia penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Berarti kalau dituliskan gimana? Nah, kalau dituliskan seperti ini, U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah UN. Atau, nah, karena U1 adalah A, U2 adalah A kali R, U3 adalah A kali R pangkat 2, maka UN A kali R pangkat N-1 dijumlah. Ya, rumusnya apa? Nah, jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasionya R, maka jumlah N suku pada barisan geometri rumusnya seperti ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Untuk R-nya nggak boleh 1 atau R-nya lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai yang ini. Ya. Kalau rasionya lebih dari 1. Nah, kalau rasionya kurang dari 1, misalkan setengah atau seperempat gimana? Nah, pakai yang ini. Tinggal dibalik aja. 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, ini untuk R-nya kurang dari 1. Tapi tetap ya, rasio nggak boleh 1 ya. Kalau rasionya 1 berarti bukan barisan atau deret geometri. Oke. Nah, untuk pembuktian kita nggak perlu ya. Kita langsung aja lihat contoh. Nah, hitunglah jumlah 6 suku pertama dari geometri. Nah, langkah pertama pasti kita akan mencari A-nya dulu. Nah, A-nya kan di sini 2 atau U1 2. Rasio gimana? Ingat, berarti U2 bagi U1, 6 bagi 2 sama dengan 3, atau U3 bagi U2, 18 bagi 6 sama dengan 3. Sama aja ya. Nah, dari dua hal ini kita tahu nih, oh yang dicari jumlah 6 suku, berarti S6 yang kita cari, ya kan? S6 sama dengan A-nya kita substitusikan 2, lalu rasionya 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 6 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. Sehingga hasilnya 2 kali 729 kurang 1 dibagi 2. Jangan lupa ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 729 kurangi 1 harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, 2 dibagi 2 kan bisa nih. Ya, sehingga hasilnya 728 karena ini bisa dibagi. Ya, kita coba kerjakan dulu ya, sebentar. Nah, di sini A-nya adalah 3. Lalu rasionya berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya kan? Nah, kita belum tahu nih N-nya berapa, sehingga kita harus mencari N-nya terlebih dahulu. Ya, ini kan UN, 384 ini kan UN ya. Jangan lupa ini adalah UN. Nah, rumusnya apa? A dikali R pangkat N kurang 1. Ya. UN-nya berapa? UN-nya 384 sama dengan A-nya berapa? 3 dikali rasionya 2 pangkat N min 1. Ya kan? Berarti ini kan belum bisa dikerjakan, berarti kita harus mengerjakan ini dulu. 384 ya, kita bagi 3 semuanya, bagi 3 sama dengan sisanya 2 pangkat N min 1. 384 dibagi 3 ya kan, 384 dibagi 3 itu adalah 100 berapa? 100, kita tulis di sini ya, 384 dibagi 3 1 ya, 100 maaf ya, 38 12 itu ya. Kita ambil 12, 36 lalu 24 8 ya, 128.
Jadi ini adalah 128 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, 128 ini 2 pangkat berapa sih? Ya, kalau kita lihat 2 pangkat 5 yang kita mungkin hafal kan 32, 2 pangkat 6 itulah 64, 2 pangkat 7 adalah 128, sehingga 128 adalah 2 pangkat 7 sama dengan 2N min 1. Sekarang bisa kelihatan nih di sini nih, 7 sama dengan, nah ini udah basisnya udah sama 2, udah sama-sama 2, sehingga kita bisa tuliskan 7 sama dengan N kurang 1, sehingga N-nya sama dengan 8. Ya, nah saya udah bantu sampai sini, nanti silahkan kamu bisa kerjakan sendiri, tinggal masukkan rumus ke Sn-nya, jadi S8 yang dicari. Oke, sampai sini saya akan merangkum materinya. Bentuk umum barisan geometri adalah, nah ini bentuk umumnya, di mana A itu adalah suku pertama, R-nya itu rasio, dicari dari UN dibagi UN min 1, lalu rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, sedangkan rumus jumlah N suku dari geometri adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Untuk apa? Untuk rasionya yang lebih dari 1. Sedangkan rasio yang kurang dari 1 kita menggunakan Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Rumus jumlah hingga kita nggak pelajari. Nah, materi barisan dan deret geometri telah selesai. Kerjakan soal-soal latihan dalam buku paket ya. Nanti saya akan berikan di buku paket kalian. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan memberkati.